Anime diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Sakamoto, terlihat ia berjalan di sebuah gedung kosong. Tangan kanannya memegang pistol, sementara tangan kirinya menggenggam linggis. Kedatangannya langsung disambut oleh puluhan mafia yang menembakkan pistol ke arahnya. Namun, Sakamoto dengan mudah menangkis rentetan peluru. Ia diserbu oleh sekelompok mafia yang hendak mengeroyoknya, tetapi dengan keahlian mematikannya, ia berhasil membantai mereka semua secara brutal. Sakamoto berhasil menghindari rentetan peluru yang ditembakkan oleh para mafia, lalu membalasnya dengan tembakan akurat yang menewaskan mereka semua dalam hitungan detik. Pada akhirnya, ia berhasil membantai seluruh mafia seorang diri. Sakamoto dikenal sebagai pembunuh bayaran terkuat di kalangan mafia. Ia ditakuti oleh semua penjahat dan diidolakan oleh sesama pembunuh bayaran. Namun, ketika sedang berbelanja di sebuah toko, ia jatuh cinta pada senyuman manis seorang kasir yang melayaninya. Akhirnya, Sakamoto memutuskan untuk pensiun dari dunia mafia. Ia menikahi Aoi, kasir yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. Beberapa tahun kemudian Sakamoto terlihat sudah memiliki seorang anak bernama Hana, dan tubuhnya pun berubah menjadi gemuk seperti om-om yang menggemaskan. Kini, ia menjalani kehidupan baru sebagai penjaga toko miliknya sendiri. Namun tiba-tiba Sakamoto didatangi seorang pemuda bernama Shin. Shin mendatangi toko milik Sakamoto. Ia menyaksikan Sakamoto menangkap tinju pria yang hendak menghantam seorang bocah bernama Udin akibat insiden tinta yang tumpah ke celana si pria. Sebagai seorang expert, Shin dapat membaca pikiran Sakamoto. Ia memuji Sakamoto yang sempat memikirkan gerakan mematikan dengan menusukkan pulpen ke leher si pria tadi, akan tetapi, Sakamoto memilih untuk tidak melakukannya. Shin mendadak panik saat membaca pikiran Sakamoto yang berencana menghabisinya dengan pukulan maut. Ia buru-buru menyeru Sakamoto untuk tidak melakukannya. Shin kemudian mengingatkan Sakamoto bahwa dirinya adalah bawahan sekaligus junior Sakamoto ketika mereka masih berada di organisasi yang sama dulu. Setelah kejadian itu, Shin dan Sakamoto duduk di luar toko untuk menikmati makanan. Shin mencoba membujuk Sakamoto agar kembali menjadi pembunuh bayaran, tetapi ia mendengar pikiran Sakamoto yang jelas menolak. Shin merasa kesal melihat sosok pembunuh bayaran legendaris yang sangat dikaguminya kini berubah menjadi gendut dan bekerja sebagai kasir toko. Untuk menenangkan dirinya, Shin mencoba membakar rokok. Namun, Sakamoto dengan cepat melemparkan pisau cutter, memotong rokok tersebut, sambil mengingatkan adanya tulisan, "Dilarang merokok." Shin terkejut dan menyadari pesan tersirat dari tindakan Sakamoto. Meskipun kini terlihat gendut dan biasa saja, Sakamoto tetap bisa menghabisinya kapan saja. Shin sempat menduga bahwa Sakamoto hanya menyamar sebagai warga sipil. Kecurigaannya ini dimulai ketika tetangganya meminta bantuan kepada Sakamoto yang sedang bersantai duduk bersama Shin di luar toko. Shin mengira Sakamoto sebenarnya sedang menjalankan misi sebagai pembunuh bayaran. Shin kemudian memutuskan untuk menemani Sakamoto, yang ia duga sedang menjalankan misi rahasia. Namun, ternyata si tetangga hanya meminta bantuan Sakamoto untuk menebang dahan pohon yang tinggi di halaman rumahnya. Dengan keterampilannya, Sakamoto menyelesaikan tugas tersebut dengan hebat. Setelah itu, Sakamoto juga membantu seorang ibu yang kesulitan menyuapi putrinya dengan sayur. Yang alhasil Sakamoto berhasil membuat sang anak mau makan. Shin mendadak merasa gregetan, karena ternyata Sakamoto sekarang lebih dikenal sebagai pesuruh sukarela di kota. Ia pun menyebut Sakamoto sangat pintar menyembunyikan identitas aslinya dengan membaur bersama warga setempat. Tetapi menurut Shin, tindakan Sakamoto sekarang terlihat sangat konyol. Shin akhirnya berpamitan untuk pergi, namun berjanji akan kembali lagi. Dalam keputusasaannya, Shin mengaku siap mati menggantikan Sakamoto sambil membidikkan pistol ke arah kepalanya sendiri. Melihat kesungguhan Shin, Bos Junet akhirnya mengaku akan membiarkan Sakamoto hidup, tetapi hanya jika Shin bersedia menggantikannya. Namun, Shin membatalkan niatnya dan justru membidikkan pistol tersebut ke arah Bos Junet. Setelah membaca pikirannya yang berniat mengingkari janji tersebut. Sakamoto-san wa minogashite kudasai. Marugi koe da ze. Di dalam ruangan toko, Sakamoto menyadari percakapan antara Shin dan Bos Junet. Ia dengan tenang menekan tombol yang ada di mesin di kasir tersebut, yang kemudian mengubah dinding rak makanan menjadi dinding penuh dengan peralatan tempur. Dinding itu dipenuhi berbagai senjata, mulai dari senjata api, granat, pistol, hingga berbagai jenis senjata lainnya. Sakamoto mengambil beberapa senjata dan mulai mempersiapkan diri untuk bertempur. Sementara itu, Shin berlari sambil dikejar oleh 3 mafia. Ia bersembunyi di balik tembok untuk mengganti magazin baru pada pistolnya. Setelah bersiap, ia berhasil menembak ketiga mafia tersebut hingga tewas.
tewas. Saat seorang mafia lain bersembunyi dan mencoba membidikan senjata ke arah Shin, tiba-tiba Shin menghilang dari pandangannya. Dalam sekejap, Shin melompat dan muncul di belakang mafia tersebut, lalu menyerangnya dengan kedua kaki arah ke leher mafia itu hingga terkapar. Bahkan ketika seorang mafia lainnya mencoba membidikan basoka ke arah Shin, ia berhasil menghindarinya dengan sangat mudah. Kemudian ia menunjukkan refleks dan keahliannya yang luar biasa. Mendengar keluhan dari para mafia yang menyebut bahwa Shin seolah bisa memprediksi gerakan mereka, Bos Junet memberitahu anak buahnya bahwa Shin adalah seorang esper yang mampu membaca pikiran lawan dari jarak dekat. Akibatnya, para mafia mengubah strategi mereka dengan mengepung Shin sambil menjaga jarak. Setelah berhasil menembak dua mafia hingga tewas, Shin bersembunyi untuk mengganti magazin pistolnya dengan yang baru, yang sekaligus merupakan magazin terakhirnya. Shin kemudian berhasil menembak dua mafia lainnya, tetapi salah satu peluru dari mereka mengenai pahanya, yang membuat Shin terjatuh. Dalam kondisi terpojok, Shin dikepung oleh tiga mafia yang mengarahkan pistol ke arahnya. Namun, tepat saat itu, Sakamoto muncul dan menembakkan stun gun ke arah mafia tersebut yang membuat mereka bertiga terkapar. Junet, yang marah, memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Sakamoto. Lalu para mafia menyerbu dan mencoba mengeroyoknya. Namun, Sakamoto dengan tenang menunjukkan keahliannya, ia menangkap peluru yang ditembakkan ke arahnya menggunakan sumpit di tangannya, lalu melempar tubuh salah satu mafia hingga mengenai dua lainnya. Sakamoto dengan cekatan menghindari tebasan pedang, lalu menendang mafia tersebut hingga terpelanting. Dengan gerakan tangan yang sangat cepat, ia menangkis peluru menggunakan dua pulpen di kedua tangannya, kemudian melemparkan kedua pulpen itu dengan akurasi sempurna, tepat mengenai dua mafia yang menembakinya. Sakamoto lalu melompat ke udara, dan menarik hook, lalu melilitkan kabelnya pada tubuh dua mafia, yang membuat mereka tergantung di mesin katrol. Ia bahkan merusak pistol salah seorang mafia dengan genggamannya, lalu membogem mafia tersebut hingga giginya rontok. Bos Junet dan dua mafia lainnya mencoba menembak Sakamoto secara bersamaan, tetapi dengan dua pisau di tangannya, Sakamoto berlari ke arah mereka sambil menghindari semua peluru. Dalam satu gerakan luar biasa, Sakamoto menggunakan kedua pisaunya untuk menebas Junet dan dua mafia lainnya hingga mereka terjatuh pingsan. Shin, yang menyaksikan aksi Sakamoto, merasa terpukau. Ia tidak menyangka Sakamoto mampu membantai pasukan mafia seorang diri dengan begitu mudah dan mengagumkan. Shin yang keheranan bertanya bagaimana Sakamoto bisa mendatanginya. Dengan tenang, Sakamoto mengambil pistol milik Shin dan mengeluarkan alat penyadap yang telah ia pasang saat Shin pingsan. Setelah dikalahkan dalam pertarungan di toko miliknya, Shin pun memuji bahwa Sakamoto adalah sosok tanpa celah. Dengan raup sedih, Shin kemudian memberitahu Sakamoto bahwa ia telah memutuskan untuk meninggalkan kota tersebut. Namun, Sakamoto dengan santai melemparkan celemek seragam toko miliknya ke arah Shin. Sakamoto lalu berkata bahwa Shin akan mendapatkan bayaran 800 yen per jam dan tambahan upah jika bekerja lembur. Shin hanya bisa melongo dengan ekspresi konyol mendengar ucapan Sakamoto yang serius namun terkesan santai. Sakamoto-san, ore deyo kata. Oh. Ari. Keesokan harinya, Shin bekerja di kasir bersama Sakamoto di toko. Shin merasa risih dan meminta Sakamoto berhenti makan ramen di sebelahnya sambil mengeluh bahwa stok ramen ngelas di toko semakin menipis akibat kegemaran Sakamoto. Aoi dan Hana yang melihat Shin mengenakan celemek toko milik Sakamoto memuji penampilannya yang terlihat cocok. Hana bahkan memeluk Shin dengan penuh semangat. Saat itu, Shin melihat seorang nenek yang tampak kebingungan mencari barang yang diinginkannya. Dengan menggunakan kemampuan espernya, Shin segera membawakan barang tersebut yang membuat sang nenek kagum karena Shin seolah tahu apa yang ia cari. Ketika Shin sedang menyusun barang di rak belanja, Udin mendatanginya dan mengajaknya bermain, dan mengatakan bahwa pekerjaan Shin terlihat membosankan. Shin menjawab bahwa pekerjaannya sekarang jauh lebih baik daripada pekerjaan lamanya. Mendengar itu, Udin penasaran dan bertanya apa pekerjaan lama Shin. Shin terkejut mendengar pikiran Sakamoto yang mengancam akan menghabisinya jika ia membuka mulut. Akhirnya, Shin hanya menjawab dengan gugup bahwa pekerjaan lamanya adalah semacam bersih-bersih. Mada yoku wakannai kedo. 喋ったら殺す。